Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya ke-17, ayat 17 sampai 21. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Persoalan iman dan logika seringkali menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung usai. Ada orang yang berusaha menolak keberadaan Tuhan melalui beragam alur berpikir yang dianggap ilmiah untuk mengatakan bahwa keberadaan Tuhan tidaklah dapat dibuktikan secara sains. Namun, tidak jarang seorang beriman pun mengalami kegaduhan kepercayaannya secara personal ketika ia menganggap janji maupun firman Tuhan tidaklah masuk akal untuk dipertahankan. Biasanya, kondisi hidup yang penuh dengan pergumulan dan segala macam tekanan yang terjadi dapat memicu kemunculan pikiran-pikiran yang menganggap peran Tuhan menjadi tidak logis untuk diterima. Kondisi ini memanglah menjadi sebuah kenyataan yang sangat manusiawi. Bahkan kita dapat menganggapnya sebagai tegangan-tegangan beriman yang tidak melulu perlu disikapi secara sinis. Setiap umat Tuhan yang merasa sedang berada dalam kondisi iman yang demikian memang perlu membangun kewaspadaan yang lebih tinggi. Meski tidak perlu juga memberikan penghakiman yang terlalu keras kepada diri sendiri. Hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah menyikapinya dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk mendengarkan perkataan Tuhan secara lebih gigih. Abraham yang dianggap sebagai bapa orang percaya pun pernah mengalami tegangan beriman yang menganggap perkataan Tuhan tidak dapat diterima secara logika manusia. Janji tentang lahirnya keturunan kandung dari istrinya yang sah, Sarah, dianggap Abraham sebagai sesuatu yang terlalu konyol untuk dipercaya. Hal menarik dalam catatan ini adalah Tuhan tidak murka atau pergi meninggalkan Abraham dalam kebimbangan iman karena pertimbangan logika yang sedang kacau menghadapi kenyataan hidupnya pada saat itu. Tuhan justru memberikan penegasan lebih lanjut agar pola pikir Abraham dapat mendukung keimanannya terhadap perkataan Tuhan. Sahabat Alkitab, sebagai manusia yang berpikir dalam menjalani kehidupan, memang ada potensi bagi seorang umat Tuhan mengalami ketegangan iman akibat logika yang tidak sejalan untuk percaya terhadap segala janji dan perkataan Tuhan. Beragam pergumulan dan tekanan hidup pun dapat menjadi pemicu yang begitu besar dalam menciptakan ketegangan tersebut. Namun, permenungan pada hari ini telah menghantarkan kita pada sebuah tindakan kasih Tuhan yang penuh sabar untuk meneguhkan iman dan logika kita kembali pada kesetiaan terhadap perkataannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, sebagai manusia yang adalah makhluk yang Tuhan karuniakan potensi untuk berpikir, tidak jarang kami justru menyaksikan segala kuasa Tuhan. Kami justru meragukan peran, kehadiran, dan nyatanya setiap firman-Mu ketika kami menghadapi beragam pergumulan dan tekanan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati. Dan tolonglah kami untuk selalu bersedia mendengarkan suara Tuhan secara lebih gigih ketika kami merasa bahwa firman-Mu begitu sulit untuk kami terima dengan logika kami. Karena kami ingin percaya kuasa Tuhan melebihi segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.